Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus menuntut ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat beliau dan pengikut beliau dari dulu hingga sekarang. Min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, saya Faidatur Rahmah dengan NIM 2241171, mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah artikel ilmiah dengan judul Telah Komparatif tentang makna muhkam dan mutasyabih dalam perspektif ulama tafsir klasik. Artikel ini merupakan salah satu tugas dari dosen kami yang saya hormati, Bapak Haji Mukhlis MPDI. Semoga dengan adanya paparan yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi kita bersama. Al-Quran adalah sumber utama dalam ajaran Islam, diturunkan dengan bahasa yang kaya dan penuh makna. Di dalamnya Allah membedakan dua jenis ayat, yaitu ayat muhkam dan ayat mutasyabih, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 7. Ayat muhkam adalah ayat yang maknanya jelas dan menjadi dasar hukum, sementara mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar, mengandung kemungkinan tafsir ganda atau bersifat simbolik. Perbedaan ini ternyata memicu diskusi panjang di kalangan ulama tafsir klasik. Mereka terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu mazhab salaf yang berpandangan bahwa makna sejati ayat mutasyabih hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka berpegang pada prinsip tafwid, yaitu menyerahkan penafsiran kedalaman kepada Allah tanpa menanyakan bagaimana atau mengapa. Kedua mazhab khalaf yang berpendapat bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya itu, yaitu al-rasikhun fi ilm, juga bisa memahami makna ayat tersebut melalui pendekatan rasional atau kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dan deskriptif, yaitu membandingkan pandangan empat ulama tafsir klasik, Al-Tabari, Fakhruddin Al-Razi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir. Tujuannya adalah untuk memetakan perbedaan dan persamaan cara mereka memahami ayat muhkam dan mutasyabih, serta faktor teologis dan metodologis yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu Imam Al-Tabari. Dalam tafsir Jami' Al-Bayan, beliau memandang ayat muhkam itu adalah sebagai ayat yang jelas maknanya, sedangkan mutasyabih adalah ayat yang hakikatnya hanya Allah yang tahu. Pendekatan Al-Tabari sangat tekstual, berpegang riwayat kepada sahabat dan tabi'in tanpa banyak menggunakan logika rasional. Menurutnya, manusia cukup memahami ayat-ayat tersebut tanpa menafsirkan secara berlebihan. Yang kedua, Fakhruddin Al-Razi, tokoh besar dari rasionalis Asy'ariyah. Dalam Mafatih Al-Razi berpendapat bahwa sebagian ayat mutasyabih itu bisa dipahami dengan akal dan logika karena Al-Quran memang diturunkan untuk direnungkan. Ia menolak pemikiran bahwa mutasyabih tidak bisa dipahami. Bagi Al-Razi, akal dan wahyu itu harus bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi. Pendekatannya bisa bersifat filosofis dalam mendalam, berusaha menjebani antara iman dan rasio. Yang ketiga, Al-Qurtubi, penulis Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Beliau mengambil posisi tengah antara kedua tekstual dan rasional. Menurut Al-Qurtubi, ayat muhkam adalah dasar ayat hukum dan akidah, sementara ayat mutasyabih terbagi menjadi dua, mutasyabih mutlak dan hanya Allah yang tahu, dan mutasyabih nisbi yang bisa masih dipahami oleh orang berilmu. Ia memperolehkan takwil selama didukung dalil kuat dan tidak menyalahi prinsip tauhid. Pendekatannya ini sangat hati-hati, menunjukkan keseimbangan antara ilmu dan iman. Yang keempat, Ibnu Katsir, murid dari Ibnu Taymiyah yang terkenal dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Ia sejalan dengan Al-Tabari, berpandangan bahwa makna sejati ayat mutasyabih hanya Allah yang mengetahuinya. Menurut Ibnu Katsir, tugas manusia adalah mengimani ayat-ayat tersebut tanpa mentakwilkan secara bebas. Pendekatannya bersifat moderat dan penuh kehati-hatian, menggabungkan riwayat sahih dengan logika sederhana.
Dari keempat mufasir ini kita bisa melihat dua kecenderungan yang besar. Yang pertama, pendekatan tafwid atau tradisional, seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir yang menyerahkan makna kepada Allah. Yang kedua yaitu pendekatan takwil atau rasional, seperti Al-Razi, Al-Qurtubi yang membukakan peluang penafsiran dengan menggunakan akal dan konteks. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan para ulama bukanlah bentuk pertentangan, tetapi justru mencerminkan kekayaan intelektual Islam. Setiap mufasir memberikan warna tersendiri dalam memahami pesan Al-Quran, sesuai dengan latar belakang teologis dan zamannya. Konsep muhkam dan mutasyabih mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran memiliki kedalaman makna yang tidak bisa disederhanakan hanya kepada satu tafsir. Ayat-ayat muhkam menjadi pegangan dan pedoman hidup yang pasti, sementara ayat mutasyabih mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memahami keduanya, kita bisa belajar menyeimbangkan antara iman dan akal, antara teks dan konteks, antara ketundukan dan pemikiran. Kesimpulannya, perbedaan para ulama tafsir klasik ini menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi keberagaman pemahaman, selama tetap berpijak dan berprinsip tauhid dan kebenaran wahyu. Melalui kajian komparatif seperti ini, kita bisa lebih menghargai keluasan ilmu tafsir dan memahami bahwa setiap lapisan makna dalam Al-Quran itu mengandung hikmah yang mendalam bagi umat Islam. Semoga pemaparan singkat ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman dalam menggali keilmuan Al-Quran, khususnya dalam bidang agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.